Kalau ada orang yang kemudian mengidentifikasikan diri sebagai GP, ya, dan itu adalah saudara Ganjar, ya kita tinggal mendengar saja, ya. Artinya dia mengkonfirmasi bahwa GP itu adalah dirinya. Kita lihat aja nanti omongan kita dari TPN, baik itu dengan dari Pak Ganjar juga yang membantah beliau menerima gratifikasi, akan terbukti dengan sendirinya. Jadi kita laporkan ini saat ini, dilaporkan saat ini pun tidak lepas dari isu politis akhirnya, tapi tidak ada masalah buat kita, ya. Kita hargai saja pendapat-pendapat yang mengkaitkan itu dengan isu politik. Karena kalau apa yang mereka sampaikan, apakah KPK akan memanggil kita kan juga belum tentu. Atau akan memanggil Pak Ganjar kan belum tentu. Nah ini yang permasalahannya, kadang-kadang kan kayak kepolisian atau KPK, lembaga-lembaga hukum di Indonesia ini kan kadang-kadang semua laporan walaupun tidak berbobot juga diterima. Saya yakin laporan yang disampaikan oleh Sugeng itu sama sekali nggak ada bobot. IPW juga harus sadar bahwa laporannya itu beresiko kalau tidak dasari oleh satu dasar yang cukup. Tribunnews on Fokus Tribuners hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi yang terjadi di Bank BPD Jawa Tengah. Mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo masuk dalam aduan tersebut. Dalam laporan yang diterima oleh KPK ini, Tribuners gratifikasi diterima oleh mantan Direktur Utama Bank Jateng berinisial F, dan IPW juga mengatakan Ganjar Pranowo sebagai penerima aliran dana ini. Saya akan mengonfirmasi langsung terkait hal tersebut. Tribunar, saya sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, ada Pak Sugeng Teguh Santoso dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam, Pak Sugeng, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Ya, terima kasih banyak menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya, Pak Sugeng. Ini saya ingin konfirmasi terlebih dahulu, pelaporan IPW ke KPK begitu ya, ini betul menyangkut soal mantan Dirut Jawa Tengah dan juga di dalamnya ada mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus Capres Pak Ganjar Pranowo, seperti itu ya Pak Sugeng? IPW melaporkan ya mantan Dirut Bank Jateng periode 2014 sampai 2023 dengan inisial S, ya, dalam kaitan penerimaan cashback dari beberapa perusahaan asuransi senilai 16%, di mana dalam bagian tersebut diduga oleh Dirut berinisial S diserahkan kepada pemegang saham kendali Bank BPD Jateng, ya, yang dengan nama inisial GP, ya, yang disebut oleh media secara nama jelasnya Ganjar Pranowo, tapi IPW mau menyatakan bahwa IPW melaporkan dengan inisial GP, pemegang saham kendali Bank Jateng. Itu. Oke, artinya dari IPW sendiri yang dilaporkan inisial, namun kan yang kemudian keluar sosoknya kepala daerah mantan Gubernur Jawa Tengah kan memang sosoknya mengarah ke Pak Ganjar Pranowo. Ini yang kemudian secara lantang disampaikan oleh media ini, IPW bagaimana menanggapinya Pak Sugeng? Kalau ada orang yang kemudian mengidentifikasikan diri sebagai GP, ya, dan itu adalah saudara Ganjar, ya kita tinggal mendengar saja, ya. Artinya dia mengkonfirmasi bahwa GP itu adalah dirinya. Dia yang mengkonfirmasi. Ya, jadi begitu. Jadi buat IPW itu baik-baik saja, ya, itu bagus. Artinya menjadi lebih fokus proses yang dilaporkan oleh IPW gitu. Dari temuan IPW sendiri, Pak Sugeng, ini menjadi tanda tanya. Kemudian apakah pengumpulan data-data ini sudah dilakukan IPW sejak lama dan momennya selesai bertepatan dengan menuju pengumuman Pilpres 2024, atau sudah sejauh mana pengumpulan data dilakukan ini? 10 bulan yang lalu IPW mendapatkan informasi dari masyarakat, ya. Kemudian kita verifikasi, tapi melihat situasi pencapresan menjadi sangat riskan, ya, untuk dinilai politis menghambat karir politik seseorang, ya, dalam Pilpres.
Jadi tidak elok juga bahwa itu dilaporkan. Nah, IPW merasa tepat dilakukan setelah pasca 14 Februari pencoblosan dan penghitungan hasil eh, Pilpres sudah menunjukkan tanda-tanda siapa pemenangnya. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita laporkan ini saat ini. Dilaporkan saat ini pun tidak lepas dari isu politis akhirnya. Tapi tidak ada masalah buat kita. Ya, kita hargai saja pendapat-pendapat yang mengkaitkan itu dengan isu politik. Respon pihak-pihak lain yang menilai bahwa tindakan ini politis, tindakan ini pelicikan, ini ada kaitannya dengan partai tertentu ya. Kebetulan saya kan ketua partai ya. Nah, itu harus dihormati. Tapi IPW mau tegaskan, aksi-aksi hukum IPW bukan sekali ini saja. Aksi-aksi hukum IPW itu selalu dalam wilayah hukum, tidak wilayah politik. Karena rekam jejak IPW tidak pernah mengomentari proses politik. Gitu loh, ya. Tapi ketika ada laporan yang sifatnya memiliki aspek hukum korupsi, kami langsung bawa kepada KPK. Tidak dibawa menjadi diskusi politik untuk jadi isu politik. Begitu. Artinya Halo? ini ya baik Pak Sugeng, artinya memang melaporkan ini adalah dengan kapabilitas Bapak sebagai Ketua IPW dan ini terlepas urusannya dengan Bapak yang juga merupakan ketua dari partai tertentu, atau saya bisa sebut saja PSI seperti itu Pak Sugeng? Betul ya, saya ketua Partai Solidaritas Indonesia Kota Bogor. Ya, nah itu saya jabat sebelum saya menjabat sebagai ketua IPW. Tetapi tindakan-tindakan IPW itu tindakan yang murni hukum. Beberapa bisa dilihat dalam rekam jejak. Dan IPW tidak dalam posisi subordinatif dengan PSI. Ya, ini saya mau katakan IPW bukan subordinatif dengan PSI. Jadi begitu. Baik, berbagai pihak juga sudah membuat klarifikasi termasuk disampaikan oleh tim pemenangan nasional begitu ya, Pak Sugeng, meskipun IPW mengatakannya ini adalah sosok GP dan juga inisial S, namun saya bisa sampaikan Pak Ganjar Pranowo ini sudah mengklarifikasi dan membantah, kemudian TPN juga mengatakan ini adalah hal yang politis, tadi juga sempat disebutkan oleh Pak Sugeng. Melihat respons dari pihak-pihak yang merasa berkaitan soal pelaporan yang dilakukan oleh IPW ini seperti apa, Pak? IPW menghargai ya pernyataan-pernyataan respon tersebut, baik yang sifatnya menyebut ini sebagai politis atau upaya-upaya mendiskreditkan IPW ya, itu adalah sesuatu yang harus dihargai. IPW tidak mau menyatakan bantahan atau mengiyakan. Silakan saja. Karena tidak penting buat IPW respon tersebut. Yang penting buat IPW adalah laporan terkait dugaan adanya gratifikasi yang adalah bagian daripada tindak pidana korupsi di dalam negara hukum kita, dan juga peran masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan apabila adanya tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 42 dan 41 Undang-Undang Tipikor, itu yang dikerjakan oleh IPW. Banyak pihak, Pak Sugeng, yang kemudian mempertanyakan. Ini tadi Bapak sempat mengatakan 10 bulan pertama mendapatkan aduan sampai kemudian di momen beberapa hari kemarin ini membuat laporan ke KPK. Bukti-bukti apa yang kemudian sudah dikumpulkan oleh IPW dan berupa apa saja itu buktinya? Kalau boleh disampaikan pada media, Pak Sugeng. Jadi kalau bukti kami hanya akan berbicara dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini KPK ya. Tidak bisa kami jembreng di ruang publik saat ini karena nanti akan
mempersulit proses pemeriksaan oleh KPK. Namun kemudian seluruh bukti yang dibawa oleh IPW ke KPK ini dari IPW sendiri sudah siap untuk pertanggungjawabannya, Pak Sugeng? Oh iyalah, kan IPW ketika melapor itu sudah harus siap. Termasuk di dalamnya selain siap kita melaporkan, ya IPW juga harus sadar bahwa laporannya itu beresiko kalau tidak dasari oleh satu dasar yang cukup. Artinya IPW sudah siap dengan berbagai resiko yang ada, termasuk apabila nantinya memang ada gugatan atau laporan balik yang dilayangkan untuk Pak Sugeng ataupun IPW sendiri, Pak Sugeng. Iya, itu kan satu kesadaran yang harus sudah ada ya. Dan bukan kali ini saja IPW dilaporkan. Sebelumnya juga sudah dilaporkan. Tapi saya mau tegaskan, ini adalah upaya IPW untuk mendukung satu upaya pemberantasan korupsi, dan kedua, kita menginginkan bahwa pemimpin-pemimpin bangsa kita itu memang betul-betul tidak bersentuhan dengan korupsi. Kalau ada kemudian pernyataan dari seseorang yang mengidentifikasi sebagai GP, yaitu Saudara Ganjar, dia menyatakan tidak, menurut saya itu bagus, ya. Itu nanti disampaikan kepada KPK. Seperti itu kan. Jadi sampaikan saja kepada KPK, karena KPK sudah menyatakan akan melakukan verifikasi terhadap laporan ini. Sudah diterima oleh KPK, kemudian akan dilakukan klarifikasi langsung terhadap pihak-pihak yang kemudian dilaporkan oleh IPW. Pak Sugeng, ini dari modus yang disampaikan oleh IPW benar bahwa nominalnya cukup besar, lebih dari 100 miliar rupiah. Ini mungkin bisa dijelaskan untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak? Tadi kan saya sampaikan ada 16% ya. 5,5% yang diduga diberikan oleh Saudara S yang diduga sejak tahun 2014 sampai 2023. Itu informasi dari pelapor masyarakat kepada IPW. Nah, ini akan diverifikasi dari 2014 sampai 2023. Sebagai satu catatan, ada seorang kepala cabang dari Bank Jateng di satu daerah menyatakan bahwa mereka menerima sekitar 30-40 juta per bulan untuk operasional dari cashback tersebut. 30-40 juta di salah satu cabang, ya. Nah, 30-41 juta itu dari komponen 5% yang dibagi ya kepada cabang-cabang sebagai operasional. Ya, dibagi pada cabang-cabang. Jadi ini akan menjadi ranah pemeriksaan yang menurut saya oleh KPK jumlahnya. Setelah saksi diperiksa, kemudian juga diverifikasi, itu menjadi ranahnya KPK. Oke, setelah diterima oleh KPK, apakah kemudian IPW sudah mendapatkan update langkah apa yang kemudian akan dilakukan atau report apa yang akan dilakukan KPK terhadap sosok yang dilaporkan oleh IPW, Pak Sugeng? Saya belum tahu nih, karena tentu KPK memiliki satu prosedur yang menjadi kewenangan mereka dalam melakukan verifikasi ya. Kita sebagai masyarakat mengantarkan pelaporan ini dan berharap KPK melakukan satu pemeriksaan sesuai dengan SOP mereka. Oke, masih menunggu, artinya IPW juga masih menunggu langkah yang akan diambil oleh KPK, termasuk sosok-sosok yang nantinya akan dimintai keterangan terkait laporan yang dikeluarkan oleh IPW, seperti itu ya, Pak Sugeng. Sejauh ini, Pak Sugeng, apakah kemudian ada pihak yang mencoba mengonfirmasi lebih detail atau menanya secara langsung Pak Sugeng dari pihak-pihak yang namanya dilaporkan oleh Pak Sugeng selama beberapa hari setelah pelaporan ini, Pak? IPW bahkan mendapatkan beberapa informasi baru terkait dengan dugaan penyelewengan Bank Jateng ya. Setelah terbukanya informasi ini oleh media. Jadi mendapatkan informasi-informasi baru yang berpotensi juga sebagai informasi yang bisa
dirumuskan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, ini sedang kami verifikasi lagi. Berkaitan dengan sosok yang samakah atau juga ada sosok baru yang kemudian terseret, Pak Sugeng? Sosok yang sama, dirut dengan inisial S, ya. Ini terkait kredit fiktif. Beberapa perkara kredit fiktif yang menyangkut Bank Jateng sudah diputus oleh pengadilan. Ya, itu satu. Kemudian beberapa juga ada kegiatan-kegiatan Bank Jateng yang kemudian di sana berindikasi adanya penyelewengan juga didapatkan oleh IPW. Ini kita sedang verifikasi nih, malah kita semakin repot nih setelah terbuka ini. Nah, Gitu. oke, mendapatkan banyak temuan baru yang dilaporkan. Informasi ya. Ada informasi yang kemudian diterima, kemudian akan didalami oleh IPW. Program Tribun Sound Focus Tribuners hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai adanya pelaporan dari Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso ini pada Ganjar Pranowo ke KPK bermuatan politis. TPN sendiri telah membantah bahwa Ganjar Pranowo terlibat dalam dugaan gratifikasi saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dalam laporannya sendiri, Ketua IPW ini menduga Ganjar Pranowo menerima gratifikasi hingga lebih dari 100 miliar rupiah. Lalu bagaimana kemudian langkah atau tindakan yang akan diambil oleh TPN? Saya akan membahasnya. Tribuners, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan saya, juru bicara TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ada Mas Ciko Hakim. Mas Ciko, terima kasih banyak sudah bergabung. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Siap, Mas Ciko, ini TPN kemarin juga sudah melakukan klarifikasi, tapi saya ingin minta lebih detail dari Mas Ciko terkait pelaporan IPW ke KPK terhadap Pak Ganjar Pranowo ini seperti apa Mas melihatnya? Pertama ya, ini kan rumor-rumor terkait dengan Bank Jateng dan keterlibatan Pak Ganjar kasus itu kan udah terdengar ketika di musim kampanye juga, tetapi sesungguhnya ini kan tertepis dengan memang tidak ada keterlibatan beliau gitu. Jadi itu satu hal. Yang kedua, kami melihatnya ini kan memang ada berat sekali muatan politisnya. Ya, kita tahu sekarang ini masih dalam tahapan pemilu yang masih belum selesai, masih dari perhitungan-penghitungan suara dan lain-lain, dan ada juga indikasi dari manipulasi suara beberapa partai politik, khususnya PSI gitu ya, yang diduga terjadi penggelembungan, dan ini juga sedang ramai dibicarakan. Dan juga kita ingat Pak Ganjar beberapa waktu lalu adalah orang pertama yang menyampaikan soal wacana pengguliran hak angket terkait dengan pelanggaran dan kecurangan-kecurangan pemilu ini yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi ini memang kita melihatnya betul-betul syarat muatan politis. Yang terakhir, tentunya Pak Ganjar juga sudah menyampaikan bahwa beliau tidak pernah menerima apapun dalam bentuk apapun atau gratifikasi dari pihak manapun. Sudah ada bantahan juga memang dari TPN begitu ya, Mas Ciko, termasuk Pak Ganjar Pranowo sendiri. Namun kemudian dugaan adanya kepentingan politis yang dimaksudkan oleh TPN ini, apakah murni dari pelaporan IPW ke KPK atau melihat juga dari latar belakang Ketua IPW ini, Mas Ciko? Ya, yang pertama tentunya ada sama juga ya, keduanya punya bobot yang sama. Satu IPW ya, IPW ini kan Indonesia Police Watch yang kita tahu, bahkan kalau kita baca di websitenya mereka gitu, terkait dengan tugas dan fungsi mereka, itu tidak ada satupun yang mengatakan adalah terkait dengan melaporkan kasus korupsi di masyarakat, atau misalnya hal-hal yang sedang mereka kerjakan ini semuanya kan terkait dengan mereka sebagai watchdog tanda kutip ya, bagi Kepolisian Republik Indonesia gitu. Mereka mengkritisi, mengawasi gerak dari Kepolisian Republik Indonesia. Itu satu hal. Lalu kemudian kita pelajari lagi, ternyata Ketua IPW adalah kader dari Partai Solidaritas Indonesia yang sekarang sedang disorot terkait dengan suaranya yang menggelembung dan melonjak cukup tinggi
melampaui quick count dan berbeda dengan C salinan dengan hasil Sirekap dan lain-lain. Dan ini saya melihatnya, apalagi tadi yang saya sampaikan bahwa Pak Ganjar sudah orang pertama yang menyampaikan penggulirian wacana soal hak angket. Jadi ya wajar saja kami menduga begitu, karena sebenarnya kalau kita lihat kasus Bang Jateng ini kan sudah lama dibicarakan, tapi memang tidak ada keterlibatan Pak Ganjar di situ. Hmm. Oke, kalau dari TPN sendiri kemudian mengklarifikasi secara langsung pada Pak Ganjar, ini kan kejadian yang memang terjadi ketika Pak Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu ya, Mas Ciko. Karena yang disampaikan oleh IPW ini kan adanya cashback, bahkan kemudian modusnya bagaimana asuransi pada sosok ex-dirut Bank Jateng ini yang kemudian masuk juga ke Pak Ganjar Pranowo. Bagaimana kemudian TPN merespons modus-modus yang disampaikan lewat pelaporan dari IPW ini, Mas? Saya rasa ya itu bukan ranah kita ya, silakan aja, kan udah masuk ke KPK. KPK juga kan sebagai lembaga yang tentunya walaupun dengan segala kekurangan yang memang sekarang ini juga banyak disorot, kebetulan ketuanya juga menjadi tersangka kan. Jadi kita tetap menyerahkan ini kepada KPK untuk menilai sendiri gimana sih laporan-laporan ini. Tapi kan ini sudah sering sekali terjadi ya. Bila ada ini menjadi laporan-laporan ke KPK itu menjadi sebuah manuver politik, karena orang seperti saya gitu, saya tiba-tiba datang melaporkan seseorang gitu di Tribun umpamanya, ya kan? Saya hanya bilang saya melaporkan ini, saya membawa berkas gitu. Kita kan nggak tahu berkasnya selengkap apa, ya kan? Cuma tetapi udah diberitakan di media massa gitu. Nah ini kan menjadi suatu hal yang memang saya rasa tujuannya emang cuma ini. Karena mereka tahu sendiri there is no case against Pak Ganjar gitu. Kita lihat aja nanti omongan kita dari TPN, baik itu dari Pak Ganjar juga yang membantah beliau menerima gratifikasi akan terbukti dengan sendirinya. Tetapi kan masalahnya disinilah trik-triknya. Semacam strateginya adalah ingin melemparkan isu sehingga masyarakat kan selalu begitu kan, ada yang sudah menjudge sebelum terjadinya proses hukum. Tapi ya nggak apa-apa. Itulah resikonya kalau kita sedang berjuang, resikonya kalau kita sedang mencoba meluruskan apa yang bengkok, ya salah satunya yang kita sedang perjuangkan, ya kan, meluruskan demokrasi di Republik ini. Kalau dari TPN, Mas Ciko, apakah juga kemudian menyiapkan bukti-bukti untuk membantah seluruh dugaan atau tuduhan begitu ya terkait keterlibatan Pak Ganjar ini soal gratifikasi, Mas? Saya rasa enggak, sama sekali enggak. Karena memang kan ini kita tunggu aja gitu. Karena kalau apa yang mereka sampaikan, apakah KPK akan memanggil kita kan juga belum tentu. Atau akan memanggil Pak Ganjar kan belum tentu. Nah ini yang permasalahannya kadang-kadang kan kayak kepolisian atau KPK, lembaga-lembaga hukum di Indonesia ini kan kadang-kadang semua laporan walaupun tidak berbobot juga diterima. Jadi saya yakin laporannya disampaikan oleh Sugeng itu sama sekali nggak ada bobotnya. Meskipun dari IPW mengatakan ini dari secara rekam jejak, IPW menyebut sudah banyak pelaporan yang dibuat dan direspons begitu, termasuk juga mengatakan IPW bahwa bukti-bukti juga kuat untuk kemudian melaporkan Pak Ganjar ini. Kalau dari Pak Ganjar sendiri ini apakah kemudian dari TPN dan juga Pak Ganjar secara pribadi membicarakan hal ini atau ini dianggap hal yang biasa saja, Mas? Ini hal sepele kita anggap di internal kita sama sekali nggak membicarakan ini. Oh, justru? Iya. Nah, karena sepele sekali, Sugeng itu kan sepele ya kan, dia mengaku-ngaku IPW lembaga netral, tapi kan dia sebenarnya caleg PSI. Udahlah, intinya kita tidak menganggap laporan ini laporan yang penting karena kita yakin tidak ada bobot dalam isi laporan itu. Jadi hanya mencari sensasi. Jadi kalau kita mencari sensasi, kalau kita pikirin kan akhirnya dia yang menang ya kan. Kita sama sekali nggak terlalu menganggap ini suatu hal yang penting. Karena kita tahu tujuannya adalah mencari sensasi, menutupi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh PSI dengan tuduhan-tuduhan yang beredar luas di masyarakat bahwa mereka melakukan kecurangan, menggelembungkan suaranya yang sebenarnya tidak akan lolos dalam parliamentary threshold dan sekarang sedang dipaksakan untuk lolos. Nah ini kan sekarang mereka KPU, Bawaslu yang kita duga juga mencoba menutupi gitu. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang lebih besar daripada ini. Nah, mereka mencoba menutupi itu dengan melaporkan Pak Ganjar, walaupun there is no case against Pak Ganjar dalam hal ini. Jadi intinya kita lebih fokus sekarang dalam penghitungan suara, mengawal penghitungan suara Pilpres,
menyoroti adanya kecurangan-kecurangan dalam cara-cara di rekapitulasi suara dan lain-lain, dan juga sedang benar-benar mengambil sikap yang jelas nanti di DPR terkait dengan hak angket dan lain-lain. Oke, ini saya ingin penegasan berarti dari Mas Ciko, artinya tidak akan mengambil langkah lanjutan lagi dari TPN maupun Pak Ganjar, termasuk untuk melaporkan balik Ketua IPW, apakah juga akan dilakukan atau dibiarkan begitu saja, Mas? Belum sampai ke situ. Kita belum fokus ke situ. Ya. Oke, artinya nanti apapun yang ini kan sudah diterima oleh KPK begitu ya, namun nanti setelahnya KPK akan melakukan apa diikuti oleh TPN, namun confirm TPN mengatakan no case, tidak ada keterlibatan Pak Ganjar soal gratifikasi yang disampaikan oleh IPW ini. Betul. Oke, baik. Siap, Mas Ciko. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Mas Ciko. Ini tadi Mas Ciko menyebut ini berkaitan bagaimana kemudian mencoba menutupi isu hak angket yang terus digulirkan oleh Pak Ganjar Pranowo begitu ya. Artinya isu hak angket dan isu penggelembungan suara oleh partainya Sugeng ya. Oke, isu hak angket dan juga penggelembungan suara di PSI. Artinya kalau dari kacamata TPN sendiri, ini hal yang memang sengaja sudah direncanakan, pelaporan yang memang sudah dijadikan salah satu senjata kubu sebelah begitu dari kacamata TPN untuk menutupi kasus yang saat ini sedang bergulir, Mas. Ya, bisa jadi. Tapi kan ini kan dari saya juga ini kan dugaan, tapi ini dugaan yang cukup berdasar karena itulah sekarang yang sedang marak dibicarakan kan. Yang sedang marak dibicarakan adalah pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan yang terjadi di pemilu, penggelembungan suara PSI, ya kan, di Sirekap yang berbeda dengan hasil C1 C salinan ya dan lain-lain. Nah, ini yang sedang ramai di masyarakat. Tentu tiba-tiba ujuk-ujuk ada laporan terhadap Pak Ganjar dan Bang Jateng terkait gratifikasi. Nah, ini aja. Nah, itu saya rasa masyarakat juga bisa menilai mana yang lebih tetap menjadi perhatian, tetap penggelembungan suara PSI dan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu dan kecurangan-kecurangan yang terjadi dari sejak lama ya, bukan hanya pas hari pencoblosan, tapi juga kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran bahkan sejak intinya pendaftaran parpol peserta pemilu misalnya. PSI sendiri kan juga dipertanyakan kelolosannya sebagai peserta pemilu gitu. Ya. Banyak sekali kalau kita melihat artikel-artikel di media massa, ada beberapa partai yang dipertanyakan kok bisa lolos gitu sebagai peserta pemilu, walaupun sebenarnya diragukan keberadaan pengurus-pengurusnya di banyak wilayah yang menjadi prasyarat sebagai peserta pemilu oleh KPU. Oke, baik. Saya ingin minta komentar Mas Ciko sekaligus ini nanti juga bisa menjadi closing statement. Mas, ini yang juga sedang ramai di media massa, dibicarakan di berbagai media adalah cuitan lama dari Pak Fahri Hamzah yang mengatakan akan ada capres yang kemudian dipenjara setelah Pilpres. Saya ingin minta komentar dari Mas Ciko dan juga TPN meresponsnya seperti apa, Mas? Fahri ini kan kalau di media sosial kan memang suka mencari sensasi. Saya rasa juga mungkin maksudnya bukan Pak Ganjar, tapi ternyata Pak Ganjar yang dilaporkan gitu. Tetapi kalau soal masuk penjara, saya meyakini 100% tidak akan terjadi. Karena Pak Ganjar memang sama sekali tidak bisa dibuktikan apakah menerima gratifikasi dan memang beliau tidak melakukan itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ciko kesempatannya untuk berbincang dalam program Tribunnews on Focus. Sudah dijelaskan dan juga confirm ya Mas ya bahwa Pak Ganjar memang tidak terlibat dari penjelasan TPN Tribuners terkait gratifikasi yang dilaporkan oleh IPW. Mas Ciko, terima kasih banyak kesempatannya berbincang. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Ciko. Sama-sama, terima kasih. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Mas Ciko Hakim. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain dan juga sejumlah narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.